Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah pencipta kita ialah kesombongan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Itu yang pertama adalah mata sombong. Mata sombong. Ini bukan berarti hanya matanya yang sombong. Pancaran mata kita ini adalah gambaran ekspresi dari keseluruhan isi hati kita. Masalahnya setiap kita, termasuk kita yang sombong atau mungkin juga saya yang sombong, tidak menyadari bahwa kita sedang bersombong ria. Itu sebabnya kita perlu introspeksi, melihat diri sendiri, mengoreksi. Apakah kita termasuk orang yang sombong dan suka bersombong ria? Ada 3 hal yang saya dapatkan untuk mengecek apakah saya dan juga saudara itu sebenarnya sombong atau tidak. Yang pertama, orang sombong itu mudah terganggu oleh kesombongan orang lain. Jadi kalau saudara ataupun saya sering terusik melihat orang yang sombong, dia sombong ya, itu mungkin kita juga termasuk orang yang sombong. Sebaliknya, orang yang rendah hati itu tidak merasa bahwa orang lain sedang bersombong loh. Ketika kita terganggu, merasa terusik ketika ada orang lain berprestasi lebih dari kita atau terlihat mulai akan lebih baik, misalnya suaranya, nyanyinya lebih bagus, pelayanannya semakin maju, uangnya semakin banyak, usahanya makin berhasil, dan kita terganggu, itu berarti kita sombong. Jadi ciri yang pertama, tanda-tanda yang pertama, orang yang sombong itu seringkali mudah terganggu oleh kesombongan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak sombong, tidak masalah ada orang bersombong, tidak masalah. Bahkan tidak berpikir bahwa orang lain sedang bersombong. Oh tidak, dia nggak sombong, dia bercerita apa adanya kok. Oh enggak, emang dia faktanya orang kaya kok. Oh bagus, dia bagus, nggak apa-apa. Itu orang yang tidak sombong. Yang kedua, orang yang sombong itu biasanya tidak bisa mendengarkan perkataan orang lain. Ketika ada orang lain bercerita baru sedikit, langsung kita, oh saya sudah tahu maksudnya. Ketika ada orang bercerita tentang kisahnya, kita bukannya menanggapi, mengiyakan, menguatkan, meneguhkan, tapi kita juga bercerita tentang hal yang sama tapi lebih heboh lagi. Itu juga sombong. Ada orang bercerita, aku melayani di sana, gini, aku juga. Cucuku di sana sangat maju, cucuku juga. Kemarin saya melayani di sana, aku juga. Itu juga orang yang sombong. Namanya introspeksi kan harus terbuka kan. Kemudian yang ketiga, orang sombong biasanya sadar atau tidak sadar dengan cara yang kasar atau halus itu melihat orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Menyombongkan metode kita, panggilan kita, karunia kita dengan tidak menghargai, tidak memberi nilai pada metode, pengalaman, cara kerja, karunia, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Kesombongan ini bukan hanya pada orang-orang yang kaya atau orang yang mampu, orang yang hebat, tidak. Orang yang miskin, orang yang duitnya sedikit bisa juga sombong. Karena merasa memandang berpikir, oh dia kaya tapi dia gak berkenan kok. Dia kaya tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan kok. Aku lebih mengasihi Tuhan. Itu juga sombong. Dia memang posisinya sangat tinggi di rohani tapi dia gak sebagus saya. Itu sombong. Saya memang hanya jemaat, tetapi ketika memuji Tuhan belum tentu WL itu, singer itu lebih berkenan loh. Karena Tuhan melihat hati. Itu sombong. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Tuhan tidak suka melihat kita merasa nilai lebih daripada orang lain.
Dia ingin kita merendahkan hati kita, menganggap orang lain lebih bernilai. Dan itu bagus sekali untuk hubungan kita dengan orang lain. Bagus sekali untuk akses kita bisa bergaul dengan banyak orang. Jangan merasa gagah, jangan merasa mampu, jangan berpikir bahwa metode kita yang terbaik, yang paling pas. Jangan merasa lingkup pelayanan kita itu yang paling berkenan pada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 10, Daud mengatakan, Ia, yaitu Allah, tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Memang kita harus teguh berdiri, Tuhan menyertai kita, harus kokoh. Itu untuk iman yang kuat, tapi bukan untuk kesombongan bahwa aku mampu, aku bisa, aku punya pengalaman, aku punya potensi, pasti bisa, konsepku ini tepat sekali. Itu sombong. Itu sebabnya mari kita mengoreksi diri kita sendiri, termasuk saya juga harus mengoreksi terus. Karena yang paling kita kehendaki, yang paling kita inginkan, paling kita rindukan adalah kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang berhati sombong. Kiranya renungan sederhana ini bisa berguna bagi kita semua. Tuhan berkati.